netizen, seperti apa exposure yang terjadi? Ya, jadi kalau kali ini tuh menariknya karena apa? Persaingannya tuh berimbang, Mas. Jadi kalau debat pertama dulu Ganjar di bawah, sementara Anies sama eh, apa namanya Prabowo di atas. Nah, kalau sekarang kita lihat dari waktu ke waktu tuh tiga paslon itu benar-benar berkelindan gitu secara exposure gitu loh. Nah, ini adalah satu hal yang menarik karena apa? Artinya ketiga paslon itu mendapatkan respons yang sama dari para netizen gitu. Jadi ini berimbang, nih keren banget ini gitu kan. Nah, terus memang secara jumlah akhirnya memang paling tinggi Gibran gitu ya. Besok kita lihat engagementnya paling banyak siapa gitu. Nah, di antara ini semua tuh kita juga bisa melihat melalui jejaring SNA. Jadi social network, jejaring persebaran informasinya tuh seperti apa gitu. Nah, ini adalah yang terjadi dalam 2 jam terakhir, Mas. Ada warna abu-abu di situ, itu adalah netizen kubu netral. Jadi benar-benar netizen organik, bukan kubu pendukung dari ketiga paslon tersebut gitu. Dan itu jumlahnya cukup besar ya, ini 37,94% gitu. Apa yang disampaikan di situ pertama adalah netizen kaget dengan performa Gibran gitu. Kemudian juga terkait sama slepetnya Caimin yang banyak disampaikan. Ketiga adalah gaya bahasa Gibran yang mirip seperti Jokowi. Keempat adalah gimmick baru memunculkan gitu kan. Tapi sebenarnya emang gimmick paling banyak di situ slepet sih gitu. Pokoknya apapun slepet lah gitu. Nah, kemudian juga mereka bicara terkait sama program-programnya gitu. Oke. Nah, kalau nanti kita akan bahas lagi soal yang masing-masing pasangan calonnya seperti apa, para pendukungnya untuk berkomentar. Kami akan jeda sejenak. Capres atau debat kedua Capres-Cawapres 2024 akan kembali usai jeda. Debat kedua Capres-Cawapres 2024 kami lanjutkan di channel YouTube Liputan Indonesia TV, masih bersama Mbak Rustika Herlambang. Mbak, tadi kita lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan sebaran informasi yang ada di media sosial. Ini tadi kan kita sempat bahas soal netizen yang organik gitu ya, bukan pendukung dari paslon 1, 2 ataupun 3. Lalu bagaimana dengan para pendukung dari masing-masing pasangan calon, seperti apa mereka berpendapat? Ya, jadi sebenarnya dalam debat 2 jam itu terdapat sebanyak 15.000 aktivitas. Artinya apa? Ternyata debat yang 2 jam itu direspons oleh berbagai kubu terkait dengan topik yang dibicarakan. Nah, ternyata kita melihat bahwa dari 15.000 itu 37,9% itu adalah netizen organik. Yang warnanya abu-abu itu kan, itu betul-betul netizen organik yang dia tertarik. Dia bukan dari pendukung paslon tersebut dan kemudian menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran dia gitu. Dan ternyata betul di situ Gibran menjadi bintang di situ. Nah, jadi para organik ini tertuju kepada Gibran. Jadi Betul Gibran benar-benar mencuri perhatian, bisa dikatakan demikian. Apa yang disampaikan oleh para netizen organik ini terhadap Gibran? Jadi mereka sangat di luar ekspektasi mereka gitu. Karena kan tadi itu ya. Betul, karena di luar kenapa? Karena Gibran selama ini tuh kan dalam 1 minggu terakhir gitu, dia cuek dengan wartawan gitu kan. Dia menjawab dengan sangat pendek-pendek gitu. Bahkan beberapa kali dianggap menyatakan blunder gitu. Tapi dalam debat tadi itu benar-benar di luar perkiraan mereka karena artikulasinya bagus, menjawabnya bagus, dia bisa bicara panjang dan kemudian dia punya tip and trick sehingga dia bisa dalam tanda petik mengalahkan lawan gitu. Mengalahkan dalam hal apa? Karena kalau di dalam debat yang 2 jam ini netizen kan hanya melihat di panggung depan kan gitu. Yang mereka pahami adalah bagaimana ekspresi, bagaimana kata-kata yang mereka lihat gitu. Dan Gibran berhasil menarik di situ gitu. Nah, sementara itu netizen organik tetap aja dia menyorot kepada Mahfud. Bagaimanapun yang namanya Mahfud itu adalah figur yang relatif dalam tanda petik bersih. Dia adalah orang yang tastes gitu. Dan ketika mau bicara debat itu netizen udah yakin banget sama kepercayaan mereka gitu. Dia udah pernah jadi hakim konstitusi, udah pernah jadi menteri, akademisi gitu kan, jadi hakim MK gitu. Artinya netizen itu percaya betul gitu bahwa kompetensinya itu. Jadi memang isinya ke Mahfud ya lebih banyak dukungan gitu. Tapi kan tadi sempat kalau kita lihat sempat agak sulitan gitu ya menjawab pertanyaan dari Gibran dan juga ternyata dia sempat juga menyerang Gibran ataupun juga Muhaimin. Itu seperti apa? Apakah juga dibicarakan oleh netizen? Ternyata serangan yang ditujukan kepada Mahfud itu tidak sebanding dengan yang disampaikan dukungan kepada Mahfud.
Dan ketika itu positif begitu ya. betul sekali. Dan ketika serangan itu terjadi, memang kondisi atau konteksnya itu adalah terkait dengan antara Gibran dengan Muhaimin lagi dalam tanda petik ribut gitu kan, saling adu gagasan gitu. Nah, kemudian kita tambahkan lagi ya, kalau di social network itu Mas, dia Mahfud itu ada 25,46% mereka yang kubunya pro Mahfud, betul gitu. Ya. Kemudian pro Gibran itu ada 11,99%. Kemudian di situ semua isinya adalah Gibran sebagai bintang dalam debat gitu. Nah, sementara di Caimin ada 21,77% gitu. Nah, jadi kalau di kubunya Caimin itu menganggap bahwa kelugasan Caimin dalam menyelepet si Gibran. Nah, kan kita bicara dari sudut pandang itu, walaupun akhirnya keselepet juga gitu. Nah, kemudian kalau kita melihat sebenarnya siapa saja sih yang merespon mereka gitu. Nah, kita mulai lihat dari masing-masing akun ya. Oke, yang pertama adalah Muhaimin Iskandar. Kita lihat dari akun seperti apa Muhaimin Iskandar itu direspons gitu. Berapa persen perempuannya dan berapa persen laki-lakinya. Kita bisa melihat di sini betul milenial masih menguasai. Jadi milenial itu warnanya adalah hijau muda dan hijau tua itu kan. Oke, itu milenial ya. Hijau muda dan hijau tua sangat tinggi sekali ya. Betul sekali. Dan kemudian di situ kita lihat bahwa di sini robotnya kecil, ya kan? Kemudian kalau kita lihat sentimen atau kepada perempuannya hanya sekitar 20% di situ ya. Nah, itu kan kelihatan gitu. Kenapa laki-lakinya tuh lebih mendominasi? Karena itu tadi, perempuan itu lebih bicara soal dukungan. Laki-laki tuh senang dengan kritik, sesuatu yang sifatnya rasional dan adu gagasan gitu. Nah, itu adalah dari sisi jumlah cuitan yang ditujukan kepada Muhaimin Iskandar. Nah, di situ kita juga bisa melihat paslon kedua, Gibran. Oke, betul. Kita berlanjut kepada ya, ke Gibran, pasangan Gibran. Betul sekali. Nah, seperti apakah Gibran? Nah, di situ kita bisa melihat bahwa Gibran direspon juga sebesar 22.000 percakapan, dan kemudian kita melihat bahwa ini asiknya Mas, gak ada robot Mas. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa robotnya sangat kecil sekali gitu ya. Dan kalau perempuannya sekitar 20,3%, laki-lakinya 79%. Jumlah akunnya ada 21.444. Ini adalah satu jumlah yang cukup besar, dan di situ kembali lagi diresponnya adalah milenial yang paling besar. Gitu. Kalau Gen Z itu kan ada Gen Z yang warnanya orange tuh ya. Nah, warnanya orange itu dia bicara terkait sama ekspresi dan kesukaan mereka terhadap Gibran. Secara tampilan fisik. Secara tampilan fisik bukan ke arah ke substansi begitu ya. Betul, karena apa kan kita bicara bahwa mereka itu Gibran itu di framing sebagai salah satu figur yang merepresentasikan anak muda. Gitu. Betul. Nah, sekarang kita melihat kepada Mahfud MD. Selanjutnya paslon nomor urut 3, Mahfud MD. Betul sekali. Nah, Mahfud MD ternyata dalam hal ini mendapat respon dari perempuan paling banyak, yakni 34,9. Jadi hampir 35% perempuannya itu. Isinya itu adalah mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Rata-rata tuh pendukung Pak Mahfud, mereka tuh meyakini betul gitu. Karena apa? Pak Mahfud tuh menyentuh sisi-sisi emosional mereka seperti pinjol gitu. Itu kan masalah yang dirasakan relate oleh masyarakat betul banyak gitu. Ya saat ini. Dan Pak Mahfud di situ juga banyak mengangkat isu-isu yang keseharian yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Itulah yang direspon oleh netizen yang cewek, yang perempuan. Mbak, itu ada warna orange tapi ya cukup kecil. Itu adalah yang orange yang di dalam lingkaran. Itu adalah robot sebenarnya. Ternyata kalau yang orange di atas itu adalah Gen Z, Mas. Gen Z. Betul, umurnya 18 sampai 21. Nampaknya tidak terlalu banyak ya kalau dibandingkan sama Gibran tadi ya. Betul sekali. Iya, karena apa? Karena kan Gen Z lebih melihat pada fokusnya itu sedang ke Gibran. Kan kita bicara soal tren. Trennya apa sih di media yang lagi dicari gitu. Apalagi beberapa minggu lalu Gibran itu mendapat serangan negatif dalam tanda petik gitu kan. Dengan beberapa istilah yang ternyata dalam
dibuktikan betul di dalam debat tadi gitu. Tidak ada kesalahan pengucapan. Tidak ada kesalahan pengucapan, juga betul mengindikasi gitu. bahwa dia menguasai begitu Iya ya. gitu. Jadi yang kemarin dimasak dia jadi tukang masak katanya gitu kan. Jadi menggoreng gitu. Nah itu adalah beberapa hal yang terkait dengan Mahfud gitu. Kalau nggak salah Jumlah juga, akunnya lumayan banyak, 15.991. Wow, oke. Nah, Ya. bagaimana dengan soal gestur yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 yang ada yang mengatakan kalau nggak salah bahwa ini mirip sekali dengan bapaknya. Betul sekali. Itu adalah salah satu respon yang sentimen positif oleh netizen gitu. Karena apa? Ternyata Gibran meniru dalam tanda petik apa yang dilakukan oleh bapaknya gitu. Jadi dia berkata atau dia menyampaikan sesuatu berdasarkan atas pengalamannya gitu. Dan itu persis sama dilakukan oleh Jokowi ketika pertama kali ikut debat. Dia lebih banyak bercerita tentang apa yang dia sudah lakukan. Dan karena bercerita tentang sesuatu yang menjadi pengalaman dia, maka dia akan sangat menguasai gitu. Dan tadi saya bilang terkait sama tip and tricks gitu kan, bagaimana Gibran membuat dalam tanda petik dua lawannya itu agak gegara, istilah-istilah yang sangat teknis banget gitu, sehingga netizen juga bingung ini apa gitu. Dan itulah yang mendapat atensi dari netizen gitu. Artinya dalam kondisi terjepit kemarin ternyata Gibran berhasil untuk membalikkan keadaan seperti itu. Tapi ada spesifik nggak Mbak terkait dengan pertanyaan yang disampaikan kepada lawan-lawannya dari Gibran tadi yang bisa dikatakan cukup membuat sulit begitu ya? Betul. Paslon yang lainnya ini ngerasa pertanyaannya apa nih, tidak paham gitu. Dan itu disoroti khusus nggak oleh netizen? Betul, tapi akhirnya kan sentimennya negatif gitu kan. Karena munculnya adalah kenapa sih Gibran kok memberikan istilah-istilah yang rumit gitu kan, seperti SGIT gitu. Jadi pertanyaannya aku sulit, seolah-olah memang sengaja gitu untuk mengecek. Kan kedua kandidat ini kan dia tidak tahu terkait sama hal itu gitu. Dan lucunya gitu ya, beberapa hal yang diangkat itu adalah Anda tidak menjawab pertanyaan saya gitu. Nah makanya kalau misalkan bicara soal itu berarti bisa dikatakan dalam debat kedua capres-cawapres kali ini bisa dibilang Gibran menjadi bintangnya, cukup menonjol. Namun ketika melakukan serang menyerang tadi ternyata netizen tidak terlalu menyukai begitu ya. Tetap cinta damai. Betul gitu. Tetapi ya tadi itu karena situasinya memang sangat dinamis gitu. Jadi kalau kita lihat itu ya awalnya tuh yang dari dia negatif terus tiba-tiba positif tuh dia turun lagi negatif. Karena apa? Saling serang gitu. Tapi sebenarnya secara ekspresi gitu ya, Gibran itu terlihat lebih rileks ketika di segmen-segmen terakhir. Mungkin karena udah mulai sudah mulai tenang gitu. Sulit. Dia udah mulai tersenyum, udah mulai. Ini masih kita lihat lagi ya, ini baru pertama kali. Apakah nanti masih ada satu kali lagi kesempatan bagi cawapres untuk berdebat di debat yang keempat? Tentunya kita juga akan masih melihat 2 kali debat yang akan dilakukan oleh calon presiden. Masih ada 3 kali debat yang akan dihadirkan oleh KPU untuk ketiga pasangan calon ini sebagai bekal bagi Anda untuk memilih siapa presiden dan wakil presiden untuk 5 tahun ke depan di pemilu 2024. Dan terima kasih Mbak Tika, waktunya sudah habis untuk kita membahas ini. Tentunya tetap menarik ya kalau misalnya kita ngomongin netizen. Ditunggu nanti untuk debat berikutnya. Dan tadi, terima kasih Mbak Tika dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak liputan 6 SCTV di channel YouTube. Saya Jati Dharma pamit, sampai jumpa.